Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Di depan kita ini adalah akses yang sudah dibuat untuk menuju ke stasiun LRT Jabodebek Rawamangun. Akses ini berupa anak tangga menggunakan rangka-rangka baja dan juga akan segera terhubung dengan halte Transjakarta yang ada di sampingnya. Kemudian ke depan juga kita akan melihat bagaimana sempitnya jalan Pramuka sehingga kendaraan-kendaraan harus mengalami kepadatan dan kemacetan dikarenakan jalur yang tersisa hanya satu lajur saja. Kemudian lagi ini adalah perempatan dari Arion Mall yang sudah selesai ya pekerjaan struktur bangunan dari layang LRT Jakarta di sana. Hanya saja yang belum selesai adalah pekerjaan dari rel serta bantalannya untuk yang sisi selatan sehingga sepenuhnya terhubung stasiun Velodrome ke arah stasiun Rawamangun yang ada Jalan Pemuda memiliki 2 trek dan dapat dilewati oleh rangkaian kereta. Nah, perjalanan kita mulai dari arah perempatan Arion. Di sini secara penuh struktur bangunan sudah selesai ya untuk layang LRT Jakarta. Beberapa bagian menggunakan girder beton, kemudian beberapa bagian menggunakan girder baja yang menyambungkan pilar dengan pilar lainnya. Ya, terutama untuk jarak yang cukup jauh atau juga yang di bawahnya ada halte Transjakarta. Sedangkan untuk girder-girder beton itu biasanya yang kita lihat jaraknya lebih dekat ya, misal antar pilar P13B dengan P14B. Di sini mungkin B itu menunjukkan fase 1B dari lanjutan fase 1A ya, ataupun fase LRT Jakarta yang sudah selesai dan sudah beroperasi dari arah Pegangsaan 2 sampai ke arah Velodrome. Jalan Pemuda saat ini sudah semakin banyak lajur yang dibuka dikarenakan proses pembangunan sudah banyak yang selesai ya, terutama untuk layang LRT Jakarta. Tinggal di bagian ujung setelah nanti di depan ada stasiun LRT Jakarta Rawamangun. Traffic light yang ada di sekitar halte Transjakarta Sunan Giri atau Kayu Jati di depan sana itu masih ditutup. Jadi arus kendaraan harus memutar terlebih dahulu ya ke arah barat untuk kendaraan yang dari arah Sunan Giri. Nah, memutarnya sampai ke bagian ujung Jalan Pemuda yang bertemu dengan Jalan Ahmad Yani serta Jalan Pramuka atau di traffic light yang paling ujung. Lalu untuk arus kendaraan dari arah seberang ya, dari arah Pulau Mas dan seterusnya itu harus memutar balik ke arah timur terlebih dahulu. Nah, ini adalah halte Transjakarta Sunan Giri Kayu Jati yang akan segera diintegrasikan dengan akses yang sudah dibuat ya menggunakan rangka-rangka baja untuk bisa tersambung dengan stasiun LRT Jakarta Rawamangun. Kemudian di sebelah kiri tadi kita lihat untuk rangka-rangkanya juga sudah selesai ya, kemudian ada anak tangga yang disiapkan sebagai akses para pengguna dari pinggir jalan ke stasiun LRT. Secara desain nantinya akan seperti ini. Jadi ada akses anak tangga di pinggir jalan, kemudian menyeberang dengan jembatan penyeberangan orang, lalu bisa menuju ke stasiun LRT di sisi timur. Dan berikutnya ada akses yang juga disambungkan dengan halte Transjakarta Sunan Giri Kayu Jati. Tipikal dari model stasiun-stasiun LRT Jakarta yang baru adalah seperti ini desainnya. Ada rangka-rangka yang menghubungkan akses ya, rangka-rangka baja, jembatan penyeberangan orang, kemudian juga keterhubungannya dengan halte Transjakarta yang ada di bagian bawah. Hanya saja halte Transjakartanya di sini kita lihat sudah cukup bagus karena dari modelnya sudah direvitalisasi, dan itu yang memang kita harapkan ya, karena halte-halte Transjakarta yang ada di sepanjang Jalan Pemuda Pramuka masih banyak halte Transjakarta yang lama dan belum memiliki fasilitas-fasilitas seperti halte Transjakarta yang baru. Ini adalah pemandangan kurang lebih 1,5 bulan yang lalu. Pembuatan dari akses ya ataupun rangka baja di sini baru dimulai. Kemudian ada tiang-tiang yang berdiri, baik itu tiang yang akan menopang jembatan penyeberangan orangnya
ataupun tiang yang berada di samping anak tangga sebagai pagar bagi para pengguna yang akan menuju ke stasiun menjadi lebih aman. Nah, untuk halte Transjakarta di sini ada semacam jembatan sedikit menuju ke arah bis. Jadi bis Transjakarta itu tidak lagi memasuki celukan ke arah halte dikarenakan manuver bis yang cukup panjang tentu membuat posisi bis yaitu tidak benar-benar sempurna merapat ke halte dan tentu akan membahayakan bagi para pengguna bis Transjakarta. Kita lanjutkan perjalanan ke arah barat. Di sini ada satu halte Transjakarta Rawamangun. Namun secara posisi itu tidak begitu dekat dengan stasiun LRT Jakarta Rawamangun. Jadi nampaknya tidak disambungkan. Setelahnya ini pilar-pilar sudah berdiri ya ke arah perempatan. Lalu yang barusan kita lihat di dalam area pembangunan yang ditutup dengan barrier beton dan juga panel di sini itu adalah beton girder ataupun PCI girder yang panjang. Nantinya akan diangkat dan tersambung di antara pilar-pilar yang sudah berdiri. Kemudian di atasnya akan dilebarkan, dicor membentuk lantai. Di kedua sisinya akan diberi pagar dan di atas lantai akan dipasang bantalan kereta serta ditempatkan rel kereta. Baik, kita sudah menyeberang ke Jalan Pramuka ya. Di sini pembatas jalan sudah dibongkar secara penuh. Kemudian bagian dari hasil pembongkaran itu dipadatkan dan dibeton sehingga jalan menjadi lebih rata. Di samping kita ini ada halte Simpang Pramuka ya. Halte Transjakarta ini nanti akan terhubung dengan stasiun LRT Jakarta Pramuka BPKP. Nah, untuk pembatas jalur cepat dan jalur lambat yang dibongkar barusan saja kita lihat hanya sampai di sini. Kita belum tahu apakah akan dilanjutkan ya ke arah barat lagi sehingga Jalan Pramuka menjadi lebih lebar. Ditambah lagi ini kawasannya sedang dalam tahap masifnya pembangunan tiang-tiang ataupun pilar-pilar. Di posisi kita lewati ini akan ada satu stasiun yaitu stasiun Pramuka BPKP. Nah, stasiun itu ya tadi terintegrasi menggunakan JPO yang cukup panjang ke arah halte Transjakarta Simpang Pramuka. Mungkin jaraknya akan ada di sekitar 300 meter ya. Lalu di bagian dalam area konstruksi di sini kita lihat tiang-tiang sudah banyak yang berdiri, tapi juga masih ada yang baru mulai. Nah, kita perhatikan desain yang ada di sini. Posisi dari stasiun LRT Jakarta Pramuka BPKP tadi ada di pinggir sedikit kali ya, yang ada kali kecil yang menyeberang. Kemudian ini ada integrasinya dengan halte Transjakarta Simpang Pramuka di dekat Jalan Ahmad Yani. Itu menggunakan paid elevated linkway ataupun semacam jembatan penyeberangan orang JPO, tapi berbayar ya. Karena untuk melewati JPO tersebut tidak bisa melalui akses yang dibuat dari pinggir jalan, tetapi sudah ada akses yang melewati halte Transjakarta yang sudah tapping misalnya, atau dari stasiun LRT Jakarta Pramuka BPKP. Tampak di bagian dalam pondasi-pondasi yang sudah selesai, kemudian sudah mulai naik itu tulang-tulang besi yang berbentuk kotak ya. Kemudian nantinya akan dicor. Baik, ini adalah kondisi di Jalan Pramuka, terutama di jalur cepat yang hanya tersisa satu lajur. Jadi kendaraan-kendaraan antri untuk dapat melaluinya sampai ke arah underpass Pramuka. Andaikan jalur cepat dan jalur lambat ini dibongkar, tentu arus lalu lintas mungkin ya akan lebih lancar. Ini hanya perkiraan, dan akan menjadi seperti Jalan HR Rasuna Said yang sudah lebar. Kemudian penghijauannya dikemanakan? Penghijauannya di Rasuna Said itu digeser ke pinggir di area trotoar yang juga sudah direvitalisasi. Jadi bagi sahabat On Road Indonesia, Jalan Pramuka bila tidak ada kepentingan yang cukup signifikan melewatinya, sebaiknya dihindari karena kepadatannya lumayan memakan waktu untuk melalui area ini.
Banyak sekali alat-alat berat yang sudah dikerahkan. Tadinya belum ada pekerjaan yang signifikan ya. Ternyata 2 bulan terakhir kita lihat pekerjaan-pekerjaan pembuatan pilar-pilar di sini makin banyak, dan alat-alat berat seperti crane, kemudian rotary drilling rig juga dikerahkan ya bersama ekskavator untuk menyelesaikan pembuatan dari fondasi-fondasi, kemudian pilar-pilar yang nantinya akan menopang PCI girder, baik itu beton atau juga baja, satu sama lain terhubung di antara pilar membentuk jembatan layang. Arus kendaraan yang dari arah Utan Kayu pun di sini masih ditutup ya dengan barrier beton, meski di depan ini ada penyatuan arus kendaraan. Nah, untuk kendaraan-kendaraan besar sangat diarahkan untuk melewati underpass ya, dikarenakan di ujung jalan di dekat rel kereta itu ada area yang juga ditutup cukup lebar badan jalannya, atau juga di pinggir dari crossing rel kereta, sehingga menyisakan jalur yang cukup sempit hanya dapat dilewati oleh kendaraan kecil. Kendaraan besar ini termasuk yang truk ya. Dan tentu kalau ada lintasan kereta di sana, kereta akan lewat dalam jangka waktu tertentu tergantung dari heading time dari KRL yang melintas ya. Nah, bila pagi hari tentu jumlah dari KRL ya yang melintas akan makin banyak dengan heading time itu lebih cepat, sehingga ya mungkin per 5 menit, per 4 menit atau per 6 menit akan ada kereta yang lewat, maka arus kendaraan akan berhenti. Sebaiknya bagi sahabat semua yang sudah terjebak di sini langsung saja mengambil jalur cepat ya, karena ada bagian di ujung setelah ketemu dengan Utan Kayu, di sini digabungkan arus kendaraannya. Nanti tinggal mengikuti. Di sini tidak ada petugas pengatur yang resmi ya. Jadi ada mas-mas saja yang mungkin mengatur kendaraan seadanya, sesuai dengan kendaraan yang lewat lah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau sudah melewati underpass tentu akan jauh lebih lancar ya, tidak lagi menunggu kereta yang melintas. Tadinya Jalan Pramuka sendiri belum ada underpassnya, kemudian Jalan Pramuka bertemu dengan lintasan kereta, jadi pertemuan sebidang. Jadi seluruh kendaraan waktu itu sebelum ada underpass harus menunggu kereta lewat, namun setelah ada underpass lalu lintas di jalur cepat itu jauh lebih lancar ya. Kemudian di samping ini ada drilling rig, nampaknya dikerahkan untuk bersiap melakukan pengeboran bagian jalan yang sudah dibongkar dan disiapkan untuk menjadi pondasi-pondasi ya yang akan berdiri pilar-pilar di atasnya sebagai penopang dari layang LRT Jakarta. Nah, menjelang ke underpass ya, di area ini akan ada satu stasiun lagi, yaitu stasiun LRT Jakarta Pasar Pramuka. Nampaknya seluruh halte Transjakarta yang berada di tengah ya, ini diberikan semacam jembatannya menuju ke bis Transjakarta. Halte ini Pasar Genjing ya akan terintegrasi dengan stasiun LRT Jakarta Pasar Pramuka yang ada di depan persis sebelum underpass. Dari itu halte ini yang mungkin juga kita mengusulkan ataupun mengharapkan dapat direvitalisasi, mungkin nanti akan menjadi lebih banyak ya para penumpangnya, karena menjadi titik temu antara dua moda transportasi. Ekskavator dan drilling rig di depan bekerja sama ya untuk menggali tanah dan mengeluarkannya serta meloading ke truk. Kemudian juga disiapkan di sini fabrikasi besi berbentuk bulat ya untuk keperluan pengecoran fondasi-fondasi ataupun bore pile. Ini model dari stasiun Pasar Pramuka yang terintegrasi dengan halte Transjakarta Pasar Genjing. Berada sebelum underpass ya, kemudian ada
haltenya yang ada di samping. Tidak begitu jauh ya dibandingkan dengan tadi Pramuka BPKP dengan Simpang Pramuka, atau nanti malah yang halte Transjakarta Matraman dengan stasiun LRT Jakarta Matraman. Memasuki underpass, kita lihat pilar-pilar sudah berdiri kokoh ya di kedua sisi, 1 2 3 4, kemudian 5 yang di bagian depan kali 2 karena dua sisi ke arah lintasan kereta nampaknya sudah akan segera selesai ya, menyeberang di atas lintasan kereta. Nanti pilar-pilar tersebut akan tersambung membentuk semacam portal ya, ataupun pilar yang berbentuk huruf N nantinya. Di bagian atas itu akan membentang layang LRT Jakarta. Layang tersebut girder-girdernya akan tersambung lagi ke pilar yang ada di depan kita 110B, kemudian dilanjut sampai ke arah menjelang flyover Pramuka di depan ke arah Proklamasi atau Salemba. Di ujung di area ini tadinya ya belum ada pembangunan dan belum ada penutupan. Nah, sekarang sudah ditutup sehingga memang tersisa lajur jalan kendaraan, mungkin masih banyak ya, tetapi sudah banyak yang dipergunakan juga untuk keperluan pembangunan. Alat-alat berat atau juga kendaraan-kendaraan yang bawa material bisa berada di sini sewaktu-waktu. Jadi kalau bisa dapat mengambil jalur yang lebih ke samping ya, ataupun ke pinggir, dikarenakan rekayasa lalu lintas dilakukan. Untuk jalur layang LRT Jakartanya tidak berada di jalur kita, tetapi di samping kiri atau di sisi selatan, di sampingnya lagi. Di samping kiri kita ini adalah flyover yang menuju ke Proklamasi ya, Jalan Tambak. Kemudian di sampingnya lagi itu ada jalan di sisi flyover. Nah, jalan tersebutlah nanti akan ada tiang-tiang ataupun pilar-pilarnya sehingga dapat tersambung dari arah Pramuka ke pilar yang berada di samping flyover, turun nanti pilarnya menuju ke arah stasiun Matraman. Baik, kita lihat sedikit ya sekilas waktu itu penyelesaian dari rel kereta yang di sisi utara ini sudah selesai ya, namun yang sisi selatannya itu belum ada kelanjutan yang kita lihat terakhir, dan kita sangat menunggu kelanjutan dari rel tersebut ya, sehingga nanti dapat diuji coba lagi treknya menggunakan kereta khusus sampai ke stasiun LRT Rawamangun. Nah, yang kita harapkan apabila ya kedua treknya selesai, dapatkah dipergunakan terlebih dahulu sehingga para penumpang tidak turun lagi di sini dan transit menggunakan halte Transjakarta yang ada di bawah, yaitu Pemuda Rawamangun, tapi sudah menggunakan halte Transjakarta Sunan Giri Kayu Jati. Baik, untuk jalur secara desain jaringan LRT Jakarta ya, yang sudah ada sekarang itu yang dari Pegangsaan 2 sampai ke arah Velodrome. Nah, itu ada stasiun Boulevard Utara dekat Mall Kelapa Gading, Boulevard Selatan, Pulau Mas, Equestrian, dan Velodrome. Yang sedang dikerjakan sekarang ini adalah fase 1B sampai ke arah Rawamangun, yaitu tadi yang sudah hampir selesai juga, sudah dikunjungi Wakil Presiden. Kemudian juga ruangan di dalam sudah selesai, yang kita lihat seperti itu, ada akses anak tangga, kemudian eskalator. Lalu ada stasiun Pramuka BPKP, belum kita lihat perkembangannya, nampaknya baru sekitar tiang. Pasar Pramuka juga sama. Matraman ini juga masih ada tiang-tiang ataupun pilar-pilarnya. Lalu Manggarai, yang Manggarai di pertigaan dari Jalan Minangkabau yang ketemu dengan Sultan Agung juga kita lihat belum ada ya. Kemudian dilanjut fase 1C, mudah-mudahan seperti itu sampai ke arah Duku Atas sehingga bisa tersambung dengan moda transportasi lainnya seperti LRT Jabodebek, MRT Jakarta, KRL Sudirman, kemudian kereta bandara di BNI ya, BNI City, serta halte Transjakarta Duku Atas 2. Hanya saja tidak ada jembatan khusus ya yang menghubungkan Duku Atas 2 dengan stasiun LRT Jabodebek Duku Atas. Baik, ini adalah peta keseluruhan dari jaringan transportasi
berbasis kereta yang ada di Jakarta. Untuk LRT Jakarta sendiri seperti yang kita lihat menggunakan jalur yang berwarna oranye. Di sini dari Pegangsaan 2 kalau kita teruskan secara rencana yaitu sampai ke Manggarai. Manggarai itu terintegrasi dengan stasiun KAI KRL Manggarai, hanya saja menggunakan jembatan penyeberangan orang, bukan berada stasiunnya di dalam Manggarai. Akan terus ke arah Duku Atas, ke arah Tanah Abang ya, dan di sana terintegrasi dengan stasiun Tanah Abang walaupun masih ada lanjutannya. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.